Oke, selamat sore. Ya, eh, hari ini saya ingin membahas sebuah aplikasi ya untuk menerjemahkan dalam beberapa bahasa ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris maupun bahasa yang lain. Nah, aplikasi ini sangat Anda butuhkan. Kenapa? Karena pertama, bagi Anda yang traveling banyak banyak tempat-tempat makan yang berbahasa Inggris. Nah, Anda kesulitan kan makanan apa, terus jalan ke arah mana dalam bahasa Inggris, ingin Anda translate atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan bantuan aplikasi ini itu sangat mudah sekali. Nah, itu salah satu ya manfaatnya. Yang kedua, bagi Anda seorang blogger untuk menulis artikel, misalkan artikel bahasa Inggris nih. Nah, Anda ingin menerjemahkan dari artikel bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Biar menghemat waktu dan biaya, Anda pakai aplikasi ini. Sangat-sangat mudah, benar-benar sangat mudah dan mempersingkat Anda. Anda bisa menjual kembali artikel transit bahasa Inggris Anda ke orang lain yang membutuhkan ya. Nah, bagaimana cara kerja aplikasi ini? Kita coba ya. Aplikasi ini kita coba dengan kamera, menangkap tata bahasa dengan kamera dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Apakah bisa? Wow, ya pasti bisa dong. Dengan aplikasi ini itu sangat mudah. Nah, prosesnya seperti apa? Oke, kita buktikan ya. Klik di kamera. Nah, di sini saya ingin mentranskrip dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di sini saya sudah mencari artikel yang berbahasa Indonesia. Sekarang akan saya translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, proses adalah kita scan dulu, kita foto dulu ya, biar jelas. Oke, sudah jelas, kita foto. Oke, setelah difoto, kata-katanya di ini ya, digeser kolomnya. Oke, nah sampai sini aja. Nah, setelah ini klik terjemahkan. Oke, jangan kaget ya. Dari bahasa Indonesia, gambar dalam bentuk gambar ini akan berubah menjadi bahasa Inggris dalam bentuk kata-kata atau kosakata ya. Kita tes terjemahkan. Tunggu beberapa detik. Oke, sudah jadi ya. Di sini. Oke. Nah, yang tadi ya kan. Nah, bahasa Inggrisnya ya. From the trailer, you already know how this movie is gone. Oke, tidak terlalu ini ya, terlalu jauh ya bahasa Inggrisnya, masih masuk lah kosakatanya, dan malah lebih bagus daripada kita buat sendiri. Nah, ini versi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sekarang kita coba dari versi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nyambung nggak sih kata-katanya? Oke, kita rubah dulu ya. Oke, saya sudah mempersiapkan artikel bahasa Inggris. Saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, kita foto dulu ya artikelnya. Nah, sudah. Kotaknya kita samakan biar kata-katanya masuk ya. Oke, sampai yang ada titiknya saja. Nah, di sini foto artikel berbahasa Inggris. Kita akan merubahnya ke bahasa Indonesia. Oke, bagaimana? Apakah masuk kosakatanya? Kita buktikan sendiri. Terjemahkan. Oke, kita artikan ya. Cepat jebol spotting ekspedisi ke hutan tidak dapat diandalkan, mengambil grand meresahkan, tugas skillpot mudah dan teman kerjaan berantakannya. Oke, sedikit ini ya nggak nyambung kosakatanya, tapi bisa diedit lah. Bagi Anda seorang blogger bisa lah merangkai kata-kata yang tadinya tidak nyambung menjadi nyambung. Nah, intinya dengan aplikasi ini akan mempermudah Anda sebagai seorang
traveling ya ke tempat-tempat yang asing yang berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya ya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang tadi kita harus bawa kamus kemana-mana, nah sekarang tidak perlu lagi, cukup bawa handphone Android, download aplikasinya, lalu praktekkan. Ini aplikasi bisa di scan foto untuk merubah bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa yang lain atau sebaliknya dari bahasa yang lain ke bahasa Indonesia. Oke, dengan sangat-sangat mudah. Nah, aplikasinya apa sih? Oke, jika penasaran, kita keluar dulu. Kita cari aplikasinya, namanya adalah Use Translate. Pastikan You Dictionary, kamus dan pembelajaran bahasa Inggris. Oke, diinstal dulu ya. Setelah diinstal, buka. Oke, karena ini aplikasi cukup bagus, saya akan beri bintang 5. Oke. Ya. Setelah diinstal, lalu kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk pertama kali ya, Anda bisa menggunakan kosakata atau kata-kata yang ditulis atau diketik ya. Misalkan di sini bahasa Indonesia, saya ingin membuat bahasa Inggris ya. Ada bahasa Indonesianya, saya ingin membuat saya sedang makan. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya akan keluar I'm eating. Oke. Nah, mudah bukan? Nah, itu yang cara simpel dengan kosakata. Dengan voice note, kita coba dari voice-nya. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya sedang makan. Saya sedang makan. Oke, berfungsi ya. Nah, lalu kita coba dengan cara yang kamera tadi sudah ya, sudah dipraktekkan. Untuk percakapan sudah. Untuk ajaib apa ya? Oh ya, untuk ajaib ini merubah menerjemahkan sebuah kata-kata dari chat ya, dari hasil chatting. Wow, keren ya. Nggak sempat kepikiran loh. Dari chatting bisa diterjemahkan, terus dari foto bisa diterjemahkan. Bagus, ini aplikasi menurut saya bagus. Oke. Nah, kita cek yang terakhir adalah tata bahasa. Nah, di sini tata bahasanya grammar ya. Yang tadi sudah kita scan, terus kita masukkan ke sini, kita cek apakah grammarnya benar atau masih salah ya. Oke, misalkan di sini oke, tata bahasa kita masukkan. Saya ingin mengambil contoh ya, saya sedang makan. Nah, yang tadi kan I'm eating. Oke, I'm eating. Cek. Oh, I'm-nya itu jangan digabung ya, dipisah. Oke, kita coba sekarang. Saya akan pisah. Eating, oke. I'm eating, benar ya. Pakai titik, diharuskan pakai titik. Kita cek lagi.
eating it. Oh. Ya, bagaimana kalau saya mencobanya? I'm busy. Oke. I busy dengan I'm busy. Itu yang benar adalah I'm busy. Kenapa I'm busy? Karena berawalan dari subjek I, sedangkan busy-nya itu kata sifat sibuk, bukan termasuk kata kerja. Kalau misalkan kata kerja walking, jika di belakang ada walking, itu biasanya I'm walking. Tapi jika nggak ada ing-nya, walk, itu biasanya I walk. Nah, apakah benar pengejaannya? Kita tes saja. Kata sifat ketemu kata kerja, I walk. Oke, benar ya. Coba kalau saya tambahkan I walking. Nah, apakah benar yang saya tulis atau salah? Oke. Ini benar ya, I walking. Coba dengan I'm walking atau sedang melakukan, I'm walking. I walking. Oke, untuk tata bahasa bisa Anda pelajari sendiri ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, untuk tutorialnya saya hanya menjelaskan tentang bagaimana proses cara scan sebuah tulisan menjadi sebuah tulisan dalam bentuk bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Ya, prosesnya seperti tadi ya. Semoga tutorial saya tentang aplikasi U-Transit ini bisa berguna bagi Anda, terutama bagi Anda seorang blogger ya, yang banyak memanfaatkan artikel-artikel bahasa Indonesia yang Anda sulap menjadi artikel bahasa Inggris. Karena artikel bahasa Inggris bisa mendatangkan atau mendapatkan revenue atau earning tertinggi dari Google AdSense bagi Anda yang bermain Google AdSense. Oke, selamat mencoba.